resikonya pasti akan banyak yang nyangkut di jalan yang bertanah seperti ini. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapol tergelincir karena kapolnya terlalu berat. Sakit banget, padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, itu dari faktor makanan pun juga. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, banyak kisah miris tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami akan menuju Desa Sukamulya, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Desa terjauh yang hanya bisa dicapai dengan sepeda motor modifikasi. Permisi Pak, Ya, kalau mau ke Desa Sukamulya lewat mana ya? lewat sini. Lewat sini, masih ya. lurus. Masih jauh, masih 15 km, Pak. Kalau pakai mobil masih bisa nggak? Wah, pasti nyangkut bawahnya. Oh, udah nggak Ya. bisa, jadi harus naik. Harus naik ojek, motor. naik motor ya. Kalau gitu saya boleh ikut ojeknya Bapak ya sama teman-temannya. Tapi saya bawa barang juga agak banyak. Oh, boleh. Kalau Boleh. gitu dibantuin angkat barangnya gitu ya Pak, ada Iya, di iya. belakang. Jalanan tanah di sini berbatu dan rusak parah, hingga membuat ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali terangkat naik karena kepayahan melawan medan berat. Dorong. Nyangkut ya lantainya? Coba. Motornya saya naikin, rantainya nyangkut. Oh, copot. Ternyata rantainya copot. Wah, pegat nih. Ada obeng nggak? Obeng, Mang Idin, obeng. Jadi ini resikonya Obeng. pasti akan terjadi, rantainya bisa copot. Jadi memang harus berhenti untuk diperbaiki sebentar supaya bisa ditumpangi kembali motornya. Jadi harus diapain Kang? Harus dibongkar. Di beberapa titik dengan tanjakan yang sangat curam, kami harus turun dari motor dan berjalan kaki demi menghindari resiko terjatuh. Bukan setahun 2 tahun, warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Jalanan keluar masuk Desa Sukamulya bahkan belum pernah diperbaiki sejak tahun 1984. Ya, 37 tahun wilayah ini seakan terlupakan. Memang motor di sini dimodifikasi lebih tinggi dan biasanya dikasih rantai karena memang jalannya bebatuan dan lumpurnya parah, menghindari motornya tersangkut di batu ataupun terjebak di dalam lumpur. Jadi memang motornya di sini pasti dimodifikasi. Kang, kita langsung lanjutin jalannya ya. Siap. Tanjakan-tanjakan curam dengan medan tanah berbatu lebih dari 60 derajat membuat tenaga kami cepat terkuras. Sebenarnya, jalur menuju Desa Sukamulya hanya sekitar 15 km saja. Tapi, rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang begitu lama. Ada motor yang nyangkut, jadi kita harus bantu dorong dulu sebentar. Ini dia resikonya, pasti akan banyak yang nyangkut di jalan yang bertanah seperti ini.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami tiba juga di Desa Sukamulya. Inilah Desa Sukamulya, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rejeki dari kegiatan bertani dan membuat gula aren. Banyaknya pohon aren membuat warga memproduksi gula aren. Salah satunya Teh Henti dan Pak Wahyu ayahnya. Teh, sekarang kita mau ambil air niranya ya Teh? Iya, Ke mana pohonnya? itu di situ. Ke sebelah situ? Iya. Sudah 6 tahun Teh Henti bekerja menjadi buruh sadap nira. Meskipun berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Teh Henti bersiap menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah terkumpul sebelumnya. Tidak kurang dari 6 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan pijakan jempol kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Nah, habis ini mau diapain? Mau masukin lagi ke sana. Oh, ininya dibawa ke atas lagi. Taruh lagi. Saya boleh coba naik? Ya boleh. Coba ya Teh. Ya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya turun lagi. Ya. Sakit banget padahal saya pakai kaos kaki, tapi jempol saya nggak kuat. Jadi kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin. Teh, punten dibantu. Ya, enggak apa-apa. Jadi tadi saya coba naik dengan caranya jempolnya masuk ke dalam bambu ini, tapi saya sendiri nggak kuat. Tetehnya jauh lebih kuat daripada saya karena tetehnya udah biasa. Saya tadi coba hanya 2 bolongan, tapi saya nggak bisa nahan lagi. Teh Henti juga harus menyadap nira dengan peralatan seadanya. Lagi-lagi, jempol kaki yang jadi pijakan utama. Bertahun-tahun melakoni pekerjaan ini membuat kaki Teh Henti kapalan dan tidak bisa merasakan sakit lagi. Sekarang kita buat gulanya ya Teh. Ya. Setelah terkumpul, gula aren pun dibuat di tempat yang sempit ini. Sebisa mungkin Teh Henti memproduksi gula aren setiap hari demi mendapatkan uang untuk pengobatan buah hatinya. Makan pun sangat sederhana. Bahkan, makan nasi saja tanpa lauk sudah biasa ia rasakan. Gimana Teh caranya? Ini caranya ke sini ini ya. Supaya ambil gulanya ini. Gulanya dimasukin ke sini. Ya, masukin. Terus kalau kayak gitu artinya Sok, jahit. Ini udah ya. udah jadi. Udah ya. Setelah dididihkan selama kurang lebih 1,5 jam, gula cair harus diaduk hingga buihnya hilang dan tidak gosong. Pencetakan baru boleh dilakukan setelah air nira panas didiamkan sekitar 5 menit. Panas banget ini. Dalam sehari, Teh Henti bisa membuat hingga 6 kg gula aren dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pandan yang membuat gula lebih awet dan beraroma harum. Teh, sebenarnya sepadan gak sih antara harga jual gula yang udah jadi sama proses teteh ngebikin gulanya? Enggak. Soalnya ini terlalu capek. Ya, seharganya ini murah gitu kalau buat saya mau. Jadi nggak sepadan ya Teh antara enggak. harga sama Enggak. prosesnya? Ya enggak. Setelah jadi, gula aren siap dijual ke pengepul. Setiba di tempat pengepul, gula lalu ditimbang untuk menentukan harga jualnya.
6 kg gula yang dibawa Teh Henti dihargai Rp10.500 per kilo. Namun, Rp63.000 yang didapatkannya masih harus dibagi dengan pemilik kebun. Alhasil, hanya Rp30.000 saja yang bisa ia bawa pulang. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga harus putar otak saat jatuh sakit. Tanaman obat liar di hutan menjadi andalan. Untuk mencarinya, kami pun harus melalui jalan turunan yang sangat curam. Kami juga bertemu Pak Wahyu yang akan mencari tanaman rene. Tanaman rene kami temukan di antara semak belukar. Tanaman ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab dengan sedikit paparan sinar matahari. Teh, biasanya habitatnya rene ini di mana, Teh? Di tempat tebing-tebing gini. Oh, Ya, harus di tempat yang lembab ya? yang lembab, Oh. yang dingin gitu. Terus gunanya rene ini buat apa biasanya, Teh, Untuk dipakai? memperlancarkan air kencing ya. Oh, Kalau sembelit gitu. Kalau sembelit. Ya. Bagi warga yang tidak pernah berhenti bekerja berat, tanaman obat ini menjadi salah satu yang paling dicari untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan, lelah, hingga pegal-pegal. Dengan 2 gelas air, rene direbus di atas tungku api hingga tersisa setengahnya. Ramuan ini lalu diminum sesuai kebutuhan. Teh, penghasilan Teteh sama suami Teteh bilang seminggu cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari? Enggak cukup itu. Soalnya itu kalau seminggu ya 100.000 atau kalau 150 bisa gitu. Jadi enggak cukup buat saya. Sehari-harinya Teteh makannya gimana? Ya makannya seadanya aja gitu. Ya nasi dicukup-cukupin aja gitu. Terus kalau mau lalap gitu minta ke tetangga. Berarti dedenya juga? Iya, dedenya juga gitu. Kalau deden suka nangis-nangis gitu. Minta jajan sama saya, tapi uangnya nggak cukup. Kalau sakit? Ya, kalau sakit saya ambil ramuan-ramuan aja yang di kebun gitu. Kan ada banyak ramuan. Karena nggak cukup biayanya ya? Iya, nggak cukup. Jadi selama ini Teteh ngandelin minta sama tetangga gitu? Iya, kalau sayuran gitu. Kadang-kadang sih itu juga beras ya. Kalau kekurangan suka minjem. Tapi tetangga juga suka, kadang ada yang ngasih, kadang ada yang enggak gitu. Makanya hidup saya ini gimana ya, nggak cukup ya. Kan makanya saya itu nggak tahu harus kemana gitu. Soalnya kan kalau kerja saya ya, anak saya masih kecil. Kalau saya kerja itu suka rewel kalau bawa anak. Kalau saya minta ini, Mbak gini, Mbak saya ikut kerja, boleh gak bawa anak? Katanya nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Makanya aku ini sangat sedih sekali ya. Jadi kalau kerja ke kebun pasti bawa? Iya, kadang ada yang bisa ngajak gitu, kadang ada yang enggak. Ya, begitulah kondisi warga di sini. Meskipun di Desa Sukamulya ada puskesmas pembantu, jaraknya sangat jauh. Lagi pula harga obatnya sangat mahal, warga tidak mampu menebusnya. Cara hidup sehat pun sulit dijalankan. Apalagi di desa ini, kondisi air kerap kali tidak layak konsumsi. Warga pun terpaksa menggunakan air keruh karena tidak punya penyaring air. Bu, jadi anaknya Teh Henti sakit apa? Sakit tipes dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, itu dari faktor makanan pun juga. Ya kalau misalnya di sini kan ya seadanya ya, kalau di kampung-kampung nggak kayak di perkotaan kita bisa beli yang pengen kita mau dibeli ya bisa. Kalau ya di sini ya kita beli yang seadanya, yang ada ya kita makan, kalau yang nggak ada ya mau gimana lagi. Jangan tanya tentang pemenuhan nutrisi harian. Bisa makan seadanya saja warga sudah bersyukur. Tidak heran banyak anak di sini yang mengalami kekurangan gizi atau stunting. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, minimnya penghasilan keluarga, dan sulitnya mencari pekerjaan
membuat pernikahan dini banyak ditempuh remaja di desa ini. Teteh kan bilang tadi umur teteh baru 21. Iya. Cuman dulu teteh nikah umur berapa gitu, emang gak ngelanjutin sekolah SMP? Kalau nikah saya umur 15 tahun. Enggak lanjutin sekolah saya. Kenapa gitu? Enggak punya biaya. Selain bertani dan membuat gula aren, warga desa Sukamulya juga mencari kapulaga untuk dijual. Nah sekarang saya bersama Teh Henti dan ibu-ibu yang lain mau jalan ke kebun kapol. Kita mau panen kapol ya Teh? Iya. Dan ini perjalanannya jalan setapak tanah liat, licin. Tapi karena saya bersama ibu-ibu mengurangi rasa takut saya untuk melewati jalan ini. Ke situ Teh? Ya ke sini ya? Iya. Iya. Pagi ini saya ikut membantu para ibu pemetik kapulaga. Kami berjalan kaki melalui medan yang naik turun selama sekitar 1 jam. Para buruh tani ini harus memanen kapulaga di kebun milik Pak Iman seluas kurang lebih 1 hektar. Dalam setahun, kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali dengan hasil sekitar 7 kuintal. Buah kapulaga dipetik dan dikumpulkan dengan cara merangkak. Baru beberapa saat memanen saja, punggung dan pinggang saya sudah terasa sakit. Biasanya gimana penghasilan teteh kalau lagi jadi buruh kapol gini? Ya nggak kebagian sih. Kan saya itu kalau buruh ya di sini suka ngambil dulu ke warung itu makanan buat saya bekal. Jadi kalau buat bayar utang itu nggak kebagian. Jadi cuma buat bayar utang doang, akunya nggak kebagian gitu. Kalau sedikit. Terus buat nutupin kekurangannya pakai apa Teh? Ya nggak pakai apa-apa. Nggak ada lagi. Kalau ini kurang ya nggak ada. Diam aja. Kami harus memilih buah kapulaga dengan bunga yang mulai rontok. Itulah tandanya buah ini siap dipetik. Kami juga harus selalu waspada dengan kemunculan serangga beracun atau bahkan ular saat merangkak-rangkak di kebun seperti ini. Rata-rata buruh petik bisa mendapatkan hingga 50 kg buah kapulaga per hari. Upahnya Rp1.000 per kilo. 29. Setelah ditimbang, hasil petikan ini akan diangkut penumpang ojek gunung. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapol tadi harus tergelincir karena kapolnya terlalu berat dan motornya juga jadi mati. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek gunung pun dimodifikasi. Dengan memasangkan rantai di bagian roda. Tinggi kir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk kir bagian depan. Ongkos ojek gunung biasanya ditetapkan berdasarkan berat beban yang diangkut. Per kilo muatan dihargai antara Rp700 hingga Rp1.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang minimalis untuk sebuah perjalanan yang sangat beresiko. Kak, boleh diceritain nggak pengalaman berapa perjalanan kalau lagi jadi kulik ojek gitu? Boleh?
Gimana Pak? Susah, capek banget. Gitu soalnya kan jalannya di sini kebanyakan lumpur. Jadi kalau dari kebun narik kapol bisa sehari, kalau nggak gangguan motornya paling ya 3 jam 2 jam udah nyampe ke rumah. Tapi kalau motornya gangguan kayak tadi kan ya jatuh di jalan, motornya mati. Gimana perasaannya Pak? Perasaannya Capek ya kan? capek banget. Sebelum dijemur, kapulaga harus menjalani proses pemotesan atau memisahkan buah kapulaga dengan sisa batang dan kulit luarnya. Para ibu harus memotes dengan cepat agar cukup banyak hasil yang mereka dapatkan. Mereka bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga 12 siang. Upahnya Rp1.000 per kilo. Ya. Kalau jadi buruh potes gini upahnya berapa? 1.000. Karena kalau saya ya kalau lagi buruh, kalau nggak cukup ya ditambah-tambahin motes ini. Biar Ya, nambahin biar nambahin upahnya. Iya. Buah kapulaga baru bisa dijual dalam kondisi kering agar harganya lebih bersaing. Harga kapulaga basah hanya sekitar Rp12.000 per kilo. Tapi dalam kondisi kering harganya bisa meroket hingga Rp110.000 per kilo. Dengan cuaca terik butuh waktu 7 hari untuk mengeringkannya. Setiap 1 kilo kapulaga basah akan menyusut menjadi 2 on saja saat kering. Sayangnya, harga kapulaga di pasaran seringkali naik turun. Sekarang misalnya hanya Rp80.000 per kilo. Biasanya saat harga turun, Pak Iman tidak akan menjualnya dulu, sembari menunggu harga kembali naik. Tapi saat ia tidak lagi punya simpanan uang untuk membayar para buruh, ia akan menjual rugi stok kapulaganya. Bekerja sebagai buruh serabutan tidak lagi memandang jenis pekerjaan. Semua dilakukan demi mendatangkan sedikit rupiah. Bila sawah dan kebun sedang tidak bisa diandalkan, membuat sapu tamianglah yang menjadi jawaban. Tali rotan yang melimpah di hutan dan rumput tamiang menjadi bahan bakunya. Bersama Teh Henti, Teh Wina, dan Teh Ai, saya ikut berjalan kaki menuju kebun Omen. Kami harus membelah hutan yang licin dan berlumpur sekitar 1 jam lamanya. Tamiang adalah jenis rerumputan yang punya karakter unik. Tamiang akan memerah ketika dipetik saat masih berembun. Sehingga warga pun memilih panen pada siang hari ketika embunnya sudah menguap. Nah, tanaman tamiang ini setelah ditebas, lalu dibersihkan batangnya. Untuk bunganya ini supaya hilang harus seperti diserut gitu ya pakai tangan. Tapi ini nggak hilang sepenuhnya. Untuk menghilangkan bunganya sepenuhnya, nanti dijemur dulu lalu digelang ya Teh. Iya. Dan ini biar rapi juga. Untuk menghasilkan 1 sapu tamiang dibutuhkan sekitar 50 tangkai bunga perdu tamiang. Namun setiap perdu hanya punya 1 tangkai bunga saja, sehingga sangat banyak sekali untai bunga yang harus dipetik. Tamiang yang sudah dipetik harus dijemur dulu hingga kering, sehingga lebih ulet saat dibentuk menjadi sapu. Saat cuaca cerah, butuh waktu sekitar 1 minggu untuk mengeringkan tamiang. Tamiang yang sudah kering lalu digilas di atas papan untuk menghilangkan serbuk bunganya. Karena bila tidak dihilangkan, serbuk bunga bisa menempel ke kulit dan memicu rasa gatal. Nah, ini daun tamiangnya lagi digelang
Tujuannya untuk menghilangkan bunga-bunga yang tadi ada di ranting-ranting ini. Karena yang akan digunakan adalah rantingnya ini untuk jadi sapu. Ketiga wanita ini tekun membuat sapu untuk menambah penghasilan keluarga. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana. Misalnya bubut kayu ini. Sayangnya, proses pembuatan sapu yang rumit tidak sebanding dengan harga jualnya yang sangat murah. Ini dia sapu tamyang hasil yang dibuat oleh ibunya. Dan ini harganya satu sapu dijual 10.000 dan ibunya mendapatkan keuntungan sebesar 2.500. Dan menurut ibu sebenarnya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi mau tidak mau harus dilakukan karena memang pekerjaan ibu hanya membuat sapu. Teh Ai dan kawan-kawan biasa memilih pengepul yang terdekat demi mengirit biaya transportasi. Satu buah sapu dihargai Rp10.000. Padahal biaya produksi sebuah sapu saja sudah menghabiskan sekitar Rp7.500. Artinya, Teh Ai hanya mendapatkan selisih keuntungan Rp2.500 saja per sapu. Seandainya saja jalan lintasan keluar masuk desa diperbaiki, warga bisa menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih menguntungkan. Sayangnya, harapan ini masih tak kunjung jadi kenyataan. Desa Sukamulya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur ini sebenarnya dilintasi aliran Sungai Cigadung yang cukup deras dengan debit air yang melimpah. Harusnya, bila pemerintah sedikit meluangkan perhatian dan membangun aliran irigasi sederhana, warga bisa bebas menanami lahannya tanpa tergantung pada cuaca. Dalam setahun, para petani pun bisa memanen padi hingga 4 kali. Namun, hingga hari ini, warga masih mengelola lahan secara tada hujan, sehingga panen hanya bisa dilakukan sekali setahun. Aliran Sungai Cigadung ini mengalir dari hulu perbatasan hutan Ranca Bali yang mengalir sejauh 20 km melewati Desa Sukamulya. Dan apabila perairan ini dialirkan ke lahan pertanian di Desa Sukamulya akan sangat berarti dan bisa mensejahterakan masyarakat di Desa Sukamulya. Apalagi warga juga harus mengeluarkan belanja lebih besar untuk membeli pupuk, hanya gara-gara medan jalan yang rusak parah. Mengapa? Karena ongkos angkut pupuk sampai ke tujuan dihitung Rp1.000 per kilogram. Kita tinggal hitung saja, untuk satu sak pupuk berbobot 50 kilo, petani harus membayar ojek hingga Rp50.000. Untuk infrastruktur jalan itu yang arah dari Desa Cisalak itu ada 3 desa di Kecamatan Naringgul yang kondisi jalannya memang masih berbatuan dan di musim hujan itu bercampur dengan lumpur. Saya sudah melakukan usulan kepada pemerintah kabupaten untuk perbaikan jalan tersebut. Kaitan dengan stunting, kita sudah melakukan beberapa upaya. Ini sudah dilakukan dari ketika kita sudah menemukan stunting ini, pemberian makanan tambahan juga pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat. Ya, kisah ironi harusnya tidak lagi datang dari tanah lumbung padi andalan negeri. Tanah yang subur harusnya membuat warganya makmur. Kini, warga menantikan pemerintah bergerak, memperbaiki jalan akses menuju desa, agar terbuka lebar bagi mereka jalan rejeki untuk memperbaiki kehidupannya.